sama Tuhan dong supaya benar-benar mendapati yang diinginkan teman-teman ini yang mereka sangat sering bermanifestasi dan berafirmasi dan kawan-kawan. Bagaimana menurut Kak Abu Marlo nih cara yang belum ada di pertanyaan nggak ada apa? Lanjut boleh nggak nih? Boleh nggak dijawab? Boleh dijawab. Jawab, ayo. Gimana nih, Pak? Gini loh, dari segi bahasa doa itu artinya inviting, Oke. bukan asking, Oke. bukan minta. So doa means inviting. Doa itu kata dasar dari dakwah. Dakwah itu mengundang. Oke, gini aku baru tahu terus. Oke ya. Lanjut. Jadi kalau orang berdoa, bukan yang bukan. Gimana dong? Berarti kalau konteksnya inviting, contoh ya, saya mau ngundang semut, saya nggak usah harus teriak mut, nggak usah. Gula. That's it. Kalau ngundang keberhasilan dan uang itu gimana berarti? Berarti yang akan narik dia, Iya. powernya ada di mana? Diri. Di diri. Gimana caranya? Saya ngomongin dulu ya. Dibantu teman-teman. Saya ngomongin dulu nih. Oke. Terus yang ngebuat semut datang kan bukan gulanya, Apa dong? tapi manisnya. Betul nggak? Benar. Even itu merica, ditulis GULA, semut nggak akan datang. Oke. Karena semut nggak ngelihat tulisan. Oke. Yes. Ya. Jadi mau ditulis kayak mau diapain, udah. Gak bisa ya, gak bisa dibohongin ya Bisa semutnya. Berarti ini kesuksesan dan uang itu berarti gak bisa dibohongin ya. Nggak bisa. Gak bisa digambar uang gitu, gak bisa gitu. Mau kasih gambar uang di mana aja gitu, ditaruh uang gitu juga. Yeah. Kan banyak kan orang berusaha memanifestasikan dengan cara seperti itu gitu Yeah. kan. Cuma ya biasanya komplain gitu, kok gak dapat nih lama banget gitu kan. Soalnya kebanyakan reaksi gitu, mut gitu ya. gitu. Mut. Quote and quote ya. Jadi kira-kira bagaimana caranya menggulakan Ya. gitu, kepala kita. Berarti semua yang datang itu harus ada magnetiknya nggak? Oh iya, gimana tuh caranya? This is electro, this is magnetic. Yes. So poin pentingnya adalah membangun konektivitas antara feeling sama thought Thoughts. dalam align circle gitu. Artinya apa? Kalau kita mau melakukan sesuatu, beresin dulu di sini. Yes. Oke ya? Yes. Artinya, why wait gitu loh Mbak? Kenapa saya harus nunggu dulu punya? Saya harus nunggu dulu dapat, terus saya bersyukur gitu. Kenapa sih nggak bersyukur dulu aja sih? Kan ya, bersyukur ya ampun aku punya duit walaupun utangnya besok banyak banget gitu ceritanya. Gini loh, ada masalah, ada beban masalah. Yes. Itu dua hal yang berbeda nih. Oke. So artinya, once si feeling kita ini ada di level yang frekuensi rendah, mau memanifestasikan gimana pun, Susah. kita akan mengattract di frekuensi itu gitu. Iya. Gitu kira-kira. Clear ya? Yes. Jadi cara sederhana adalah kalau kita mau mengattract apapun, rasakan bahwa apa yang kita inginkan, you have it now. Sudah terjadi. So kalau pakai bahasanya Joe Dispenza, you open the quantum field gitu. Yeah. Karena ketika itu terjadi, tubuh kita tuh nggak pernah tahu kok mana yang beneran terjadi dan mana yang kita pikirkan. Respon biological kita, Mbak Ditya takut singa, mau beneran singa ada, atau singa ada di pikiran, tubuh nggak penting. Dia akan tetap takut. Takut pokoknya, ya, ngerti. Gitu. Jadi point of view-nya saya rasa ya apapun metodologinya ya. Poinnya adalah why wait. Ngapain nunggu sih gitu. Sekarang aja bersyukur Sekarang gitu. Saya tuh nunggu kaya dulu baru sedekah gitu. Kelamaan, keburu mati Sekarang gitu. aja dulu gitu. Tapi apapun yang bisa kita lakukan akan membawa kepada sesuatu gitu. Makanya kalau lagi susah, punya banyak utang, punya banyak masalah, nolong orang deh. Selesai. Jadi gunanya itu ya. Yes. I see. Tapi nolongnya ya bukan masalah orang punya utang bukan sama uang, bukan sih. Kita bisa punya banyak cara untuk menolong. Pemikiran gitu. Karena ketika nolong, hukum perputaran semesta terjadi gitu. Makanya ada terima, kasih. Sesuatu yang sudah kamu terima, kamu kasih. Dan perputaran itu akan terjadi dan kembali gitu. Oke, thank you. Gitu, Mbak Ini Dita. buat teman-teman nih yang pada banyak nanya nih biasanya nih kan. Jadi kalau udah ada cara cepat, nah udah Bisa aja. ya, nggak bisa Bukan nggak cepat bisa ya. sih. Pokoknya langsung aja gratitude. Apa sih gratitude tuh? Gratitude, yes. Beresin si Ya. feeling. Oke. Bersihin, beresin feeling, gratitude gitu Iya. intinya. Karena Gitu. Gratitude apa bahasa Indonesianya ya? bersyukur. Pokoknya langsung bersyukur aja Bersyukur. ya. karena kebersyukuran itu power gede banget sih. Nice. The biggest power, ya one of the biggest power lah ya. Yes. Oke, ini kita jadi satu pertanyaan panjang ya, sampai kayak 2 buku ya Kayak barusan ya. disertasi.
Oke. Aku kapan nanya? Boleh nggak? Belum ya? Ntar aja. Itu besok aja. Kalau aku nanya nggak pakai list sih. Oke. Ini aku diwajibin sama diwajibin. Bapak produser sama Ya, direktur di depan. Oke, lanjut lagi. Ini seru banget, dari pertanyaan satu doang bisa sampai kayak 3 buku. Barusan kita langsung rilis bukunya, gimana Kak Abu? Jadi ini sekarang ada lagi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ada korelasi antara tingkat spiritual seseorang dengan kondisi financial? Tingkat spiritual seseorang sama kondisi finansial. Ada nggak korelasinya kira-kira? Korelasinya gini, saya nggak tahu yang dimaksud tingkat finansial di situ. Ya misalnya satunya tukang Ya. ojek, satunya misalnya Ya. apa gitu, Gini. satunya presiden gitu. Ya, Gimana menurut gini. Kak Abu? Karena pada level tertentu, ya sorry saya pakai analogi ini ya, tapi ini bukan untuk gimana-gimana, bukan. Sorry-nya nggak sama aku, ini sama teman-teman. Iya, sama. Ya Kan guys. mau diwakil. Oh ya guys. Sama moderator Aku kan mewakilkan mewakili ya. semuanya gitu. Oke guys. Aku menggunakan terminologi kota sama kampung. Oke, yes. Ya. Orang kampung kehilangan satu sapi. Katakanlah dia orang paling kaya sekampung. Kehilangan satu sapi. Sama orang kaya di kota hilang pesawat jet satu. Oke. Itu Oh, sama-sama rasanya hilangnya, ya. sama. Padahal harga sapi Ya Allah, gue kalau kehilangan jet pusing kali gue. Terus. sama hilang jet ini nothing, Iya. nggak bisa di compare dong. Iya. So means kehilangan itu tidak terletak pada value-nya, Oke. tapi terletak pada bagaimana how we attach kepada sesuatu. Oke. Clear ya? Jadi kalau kita bicara tentang financial di sini, saya rasa tingkat spiritualitas berpengaruh kepada financial nggak? Buat saya melihat financialnya adalah Bagaimana gimana dia mengukur bahwa dengan Ya. lebih tinggi quote and quote ya tinggi atau rendah kan juga nggak bisa diukur sih sebenarnya. Tapi poinnya adalah semakin berspiritual itu point of view-nya dia akan lebih flowing dengan financial. Oke. Contoh. Kita tahu bahwa kita tuh punya physical body sama non physical. Katakanlah jasad sama ruh. Ya, oke. Saya tanya sama Mbak Ditya, yang punya bobot beban gramasi jasadnya atau ruhnya? Iya, badan dong. Badan, kan nggak pernah ditanya. Mbak Ditya ruhnya berapa kilo nggak ada ya? Sempat pernah dibikin percobaan di apa sih, kayak sains pernah nyoba gitu sih, yang ada orang menghembuskan nafas terakhirnya akhirnya Kurang berapa? Ya, oke. gram gitu lah. Tapi anyway, kalau kita bicara dalam konteks gramasi itu lebih kepada fisikal kan? Yes. So that's why ini disebut materi. Oh iya, tubuh materi ya. Ya kan? Berarti ini materi, ini rohani. Nah, jadi kalau ngomongin berat berkaitan sama materi, jadi kalau hidup ngerasa berat banget, jangan-jangan terlalu materialistik gitu. Tuh teman-teman tuh, berarti nggak boleh matre. Oh salah. Makanya itu ke laut aja gitu. Ke laut aja gitu. Oke, siap. Clear ya? Jadi point of view-nya kalau semakin meruhani, as a financial, ya, saya nggak ngelihat bahwa yang sukses itu yang depositonya berapa, apa. Saya rasa itu sangat relatif gitu. Yes, I believe that so ya. Karena buat saya, pandangan saya bahwa kekayaan itu bukan apa yang kamu tumpuk, tapi apa yang kamu bagikan sih. Ya. Gitu. Tapi bagikan tuh juga belum tentu adalah sebuah material kan. Belum tentu. Kayak misalnya Kak Abu sekarang adalah membagikan tuh adalah kekayaan yang kamu sebarkan juga kan. Betul. Karena semesta tuh nggak tahu currency dolar, Iya. Taunya currency energi gitu. taunya sikap hati. Oh, sikap hati itu diambil dari mana ya? Sikap hati ketika melakukan, apa motifnya? Oh. That's the most Iya, important iya, gitu. iya. Ngasih sih, tapi minta doain. Oh iya, bisa juga ya. Nah, itu bukan ngasih, namanya dagang gitu. Oh iya. Ya kan? Oh, tapi itu kan currency, alat dagang. Ya boleh juga sih. Bisa kan berarti? Tapi point of view-nya bahwa kalau ngasih tanpa sebuah concern yang namanya Iya. quote and quote ikhlas, kan nggak ada value-nya. Kan saya bukan ngasih kertas ke Mbak Ditya, let's say ya, ini anggap uang. Kan saya ngasih kertas dong. Charity itu bukan kertasnya yang dikasih, Iya. tapi cinta kasihnya yang aku kasih, bentuknya ini gitu loh. Iya. I see. Ini kan cuman sesuatunya aja gitu. The tools. Toolsnya. Tapi yang dikasih kan charity-nya. Yes. Maka charity itu bukan ngasih uang, The feeling. tapi memberi cinta kasih. Oke. Itu sih poinnya. Oke, berarti sih kayaknya. gimana nih spiritual? Berarti nggak bisa nyambung ya, karena sebetulnya memang sangat berbeda sudut Kak Abu Marlon ini mungkin sudut pandang tentang spiritual dan apa namanya, Financial. financialnya tuh
sangat Tapi beda relate gitu. banget gitu loh Mbak. Once spirituality goods, kita lebih calming. Oke. Once lebih calming, kita akan melihat opportunity yang sebelumnya kita nggak lihat. Even orang lihat nggak lihat. Gitu. Kan semua penemu datang dan menemukan ketika dia calming kan. Calm ya. In theta lah bahasanya. Iya. Sampai kayak cinta juga gitu ya. Nggak selalu sih. Oh enggak, kan cinta akan ku berikan. Kadang-kadang dipaksain kan. Oh gitu. Oke, siap. Nggak boleh maksain berarti guys. Dari tadi udah dibilang nggak boleh maksain, nggak boleh apa lagi. Kita ngomong cinta belakangan lah. Iya, oke, Belakangan. nggak boleh. Kita beresin dulu yang ini gitu. Diberesin. Anyway, nah jadi balik bahwa financial and spirituality dalam Konteksnya sangat luas gitu. sangat luas gitu. Jadi agak susah kalau ketika harus membandingkan gitu kan. Karena Dan bahkan kalau orang masuk ke jalur spiritualitas malah banyak boncos juga sih finansialnya gitu. Iya. Karena dia beresin dulu sama dia. Oh. Gitu. Quote and quote ya. Iya, ngerti. Karena in my personal experience bahwa buset dah gue belajar spiritual kenapa jadi banyak bangkrut ya gitu. Iya. Quote and quote ya. Oke. Dan ternyata ada sesuatu yang bahwa ini bukan bidang saya nih gitu. Oke. Asih. Si semesta lagi ngajarin bahwa lu tinggalin dari semuanya apa yang attach, dan disitulah yang saya bilang bahwa si suffering tadi gitu. Oke, sih. Karena untuk belajar detachment salah satunya adalah kehilangan tadi kan. Yes. Anyway, nah jadi luas banget perspektif antara spirituality sama finance. Yes, terlalu. Tapi point of view-nya dia akan align dalam konteks apa kesadaran sih. Gitu. Jadi yang menjadi sebuah silver lining atau benang merah adalah kesadaran tersebut gitu. Iya. Bahwa sebetulnya tergantung dari mau itu tentang spiritual atau tentang financial. Kalau misalnya kesadarannya bagus, biasanya spiritualnya bagus, atau financialnya juga pasti bagus gitu kan. Karena uang tuh nggak bisa memberikan kebahagiaan. Oh gitu. Koma. Kasih gue aja. Koma. Kalau dikit. Iya, oke. Kalau nggak di ATM, nggak di kartu. Kalau banyak bisa sih. Kalau dikit ya, ini kasih bawah dulu. Terus soal-soal nih, aku nggak bisa memberi kebahagiaan. Iya. Mbak Rita, saya mau nanya ya, Oke, kalau ini uang 100.000, Iya. kita sama-sama sepakat dan yakin nggak? Oke, bisa Ya, dibikin lah ceritanya. Yang nggak dibikin lah 100.000. Ini 100.000 nggak bisa. Cerita. Oke, yuk, Cerita ya. siap. Pinjam uang beneran dong, boleh nggak? Enggak ada ini 100.000. Oke, ini Nggak, supaya real. Supaya real. 50-an boleh. Boleh. Sini. Nah, Thank you. Oke. Nih 100.000 Mas. Oke, dah ya. Saya bawa 50.000 ini. Saya ngasih Mbak Ditya meyakini ini berapa? Maaf. 100.000. Ah, Oke, udah 100.000 biar agak lebih 100.000 gede. aja ya. Ah. Lebih cantik warna pink. Meyakini ini berapa? 100.000. Deal nggak? Kita deal. Ke warung kemana Semuanya deal. sama-sama Oke, meyakini yes, nggak? ini 100.000 Betul nggak? biasa. Nah, tapi kalau ngomongin Islam mazhab A, mazhab B, mazhab C, mazhab D bisa berantem nggak? Bisa. Nah, berarti keyakinan terhadap uang jauh lebih diyakini dari apapun. lebih bisa disembah berarti. Quote and quote. Benar nggak? Iya, Makanya iya, ribut-ribut apa sama uang beres gitu. Beres gitu ya. Oke. Jadi jangan benci sama uang gitu. Lebih gede gitu. Pokoknya uang nggak bisa memberikan kebahagiaan. Oke. Kalau dikit titik. Iya. Siap Mas, kembalikin Mas. Oke lah, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya karena sebetulnya masih banyak Mas. Besok kita ada 300-an pertanyaan lagi. Buset. Dulu sidang Pepsis nggak gini-gini amat sih. Gak apa-apa, kita mau senang-senang. Oh, ya, oke. Ya, oke. Oke. Tentang pendidikan anak di Indonesia. Setelah Kak Abu melakukan penelitian dan perjalanan selama ini, menurut Kak Abu, apa yang perlu kita lakukan sebagai orang tua agar anak kita menjadi generasi yang beragama tapi tidak fanatis berlebihan? Ayo, gimana? Dia ketawa loh. Ini ketawa loh. Pertanyaannya nih super absurd. Oke. Yang pertama, Oke. dari dua statement ini menurut Mbak Ditya mana yang benar? Ya, dari dua statement ini. Anak melahirkan orang tua atau orang tua melahirkan anak, yang mana? Both actually right. Karena dengan melahirkan anak kita lahir menjadi seorang orang tua. Oke. Which kebalikan juga, like anak juga lahir dari orang tua. Yes. Berarti anak lahir dari ibunya? Yes. Enggak sih, actually. Oh gimana dong? Kasih tahu. Anak lahir melalui ibunya. Oh gitu. Tapi lahirnya dari mana? Bapaknya? Melalui ibunya. Tapi bukan dari bapaknya, kan spermanya Bukan. dari bapaknya. Ya, itu Bukan. kan penyumbang aja. Gimana? Ulang ya. Oke.
Gini loh, Oke. banyak orang yang berpikir bahwa orang tualah yang melahirkan anaknya. Padahal kalau anaknya nggak ada, dia nggak bisa jadi ayah sama ibu. Iya, iya, ngerti. Tetap suami dan istri. Yeah, that I get. Gitu ya. Artinya ketika seorang ibu melahirkan anaknya, berarti si ibu ini hanya menjadi aliran untuk si anak ini keluar. Karena kan bukan punya ibunya. Oke. Jadi anak tidak lahir dari ibunya, tetapi melalui ibunya. Jadi lahir dari mana dong? Apanya? Anaknya? Ya, quote and quote, dia kan cuma numpang lahir lah. Nah, before-nya nanti kita bisa bicara panjang lebar lah. Tapi ya, apa poinnya? Poinnya bahwa setiap anak ini sudah menjadi benih yang siap untuk tumbuh. Oke, ya. Dimana banyak orang tua yang nggak ngerti bahwa dia adalah benih yang siap untuk tumbuh. Sehingga semua apapun yang orang tua anggap benar, dia jejelin ke anaknya. Dia lupa bahwa anak ini adalah benih yang siap untuk tumbuh, di mana tugas orang tua Yes. itu hanya menjadi tukang kebun untuk anaknya. Selesai. Iya. Biar anaknya yang ini sendiri gitu. Yes. Oke. Karena kalau anaknya bibitnya melon, orang tua harus ngerti bahwa anakku ini bibitnya melon. Ya jangan didurian-duriankan dong. Oh gitu. Dan ini banyak yang terjadi, hampir 85-90% anak lulus lulus sekolah, itu kuliahnya nggak sesuai sama passion si anak. Iya. Karena intervensi orang tuanya. Iya. Jadi kalau orang tuanya dokter, si anaknya punya Harus. bakat ngelukis, Picasso, si Picasso dipaksa didokter-dokterin. Keren. Karena dia Ini di bisa hijack. melukis dengan darah kan? Bisa, tapi akhirnya jadi malpraktek. Iya, anyway, terus Ya, disuruh ngoperasi jadi ngelukis di sini gitu. lanjut. Anyway, nah artinya point of view yang harus kita ngerti bahwa anak ini guru agung untuk orang tuanya sih, teman bertumbuh gitu. Iya. Tahu nggak kenapa disebut orang tua? Kenapa? Karena dia cuma lahir lebih duluan dari anak. Oh, Dan lahir lebih duluan berarti lebih banyak punya pengalaman, Oke. tapi belum tentu lebih baik oke. gitu. Oke, itu kan arti dari orang tua. Kalau arti dari ibu? Ibu tuh kan source gitu, makanya dari mother gitu. Mother. Concern dari feminis kan dari situ gitu. Nah, artinya ketika tadi pertanyaannya bahwa gimana sih ngajarin anak? Tubuh ya. Satu deh Mbak Ditya, jangan terlalu semangat ngasih wejangan aja, udah itu aja. Dikit-dikit kasih nasihat, dikit-dikit kasih wejangan gitu. Kayak? Tapi ya kan sekarang kan banyak yang suka ngasih nasihat ya. Nasihatnya tuh seakan-akan kayak apa sih biasanya? ya kayak misalnya sekedar mengingatkan. Itu kan jengkelin banget ya. Kelihatannya kayak ngasih nasihat mau bagus tapi jadi maksa gitu. Artinya tidak membuka boundaries open dalam tanda petik keterbukaan dari komunikasi antara orang tua sama anak gitu. Oke, iya. Karena jangan menganggap anak ini kosongan gitu loh Mbak Ditya. Iya. Dia tuh Gitu ya. Loh. iPhone baru lah ya. Kita iPhone lama malah ya. ini tuh 1 berbanding 300 juta loh. Si kapasitas dia bisa keluar audisi gitu. Kan top banget nih gitu. Anyway, itu satu. Jadi yang pertama adalah poin bahwa sadari tentang itu gitu, bahwa semuanya adalah proses saling belajar gitu. Nah, yang kedua, yang jauh lebih penting adalah, saya rasa ini penting sih, si anak ini apa ya? Dia tukang kopi yang paling ulung. Tukang kopi yang paling ulung. Dia mengkopi orang tua. Oh, oke. Oke? Yes. Kopi di sini tuh mengkopi, Iya, ya aku copy paste, pikir kopi, iya. Itu kopi. Iya, yes. Oke. Artinya action itu jauh lebih berteriak daripada omongan. Yes. Jadi mending ditunjukin Yes. daripada nyuruh. Oke. Dan sekarang ketika nyuruh, lucu loh Mbak Ditya. Kan yang akan terjadi pada concern yang namanya pemahaman atau penerimaan, kan dalam wilayah frekuensi ya. Masa orang tua ngomong gini, kamu tuh yang sabar. Ngomong yang sabar tapi ambil marah-marah ya. Iya. Gimana sih? Cuma dong ya. Nggak sabar dia berarti. Dan yang Aku sabar mama gitu. Berantem tapi aku sabar nih. dan itu tanpa disadari mereka mengcopy paste. Iya. Yes. Jadi mereka tuh benar-benar jiplakan lah gitu. Yes. Jadi pastikan bahwa point of view-nya tidak dalam bentuk yang namanya wejangan, nasihat gitu, tapi pastikan dalam Berikan concern contoh yang baik gitu. contoh. Oke. Iya. Karena contoh tuh bahasa yang sangat bisa diterima gitu. Bukan cuma sama anak ya, tapi sekitaran juga bisa ya. Oh pasti, tapi laboratoriumnya ya anak.
Oke. Karena rumah itu laboratorium hidup kan. Oh iya. Tempat di mana kita semua belajar itu di rumah. Makanya kalau rumahnya udah oke, baru keluar gitu. Yes. Karena I itu think that's so, sesuatu yang paling pertama untuk melakukan sesuatu ya rumah gitu. Yes. Itu sih poinnya. Nah, jadi balik lagi mau itu fanatik mau apa ya tergantung dari mindset gitu. Berarti ini nggak ngaruh ya mau sekolahnya di tempat mahal kayak apa gitu. Tapi kalau keadaan rumah yang tidak bisa mendidik anak membuatkan kopi yang bagus ya percuma gitu ya. Karena balik lagi ke ibu adalah madrasah terbaik untuk anaknya. Madrasah gitu. Madrasah. Ya itu nggak tahu terminologi baru kali ya. Tapi point of view-nya dia sekolah terbaik tuh ya ibu sih. Iya. Orang tua lah ya. Yes. Jadi saya tuh pernah nemuin namanya laundry system. Oh gitu, gimana? Ada segitiga sama sisi, lingkungan, rumah, sekolah. Oke. Banyak orang berpikir kalau sekolahnya mahal, depannya ada al, oke aja. Nggak, anakku nggak sekolah di situ. Ceritanya. Terus. Ya. Nah, ini mau ngomong panjang tapi ya udah dulu ya. Ya, apa-apa. Nah, tentang si Al ini. Nah, si orang tua tuh mikir, saya udah nyekolahin mahal di depannya Al, berpikir bahwa kalau si anak ini adalah pakaian yang kusut, masuk ke sekolah sebagai laundry, pulang jadi pakaian yang rapi. Kok mikirnya pakaian kusut? Oke, terus? Kan laundry namanya. Oke, ya. Dianggap anaknya kusut, Aduh. pulang jadi rapi gitu. Oke. Karena berpikir sekolah ini tempat untuk ngebuat si anak ini jadi laundry gitu. Oke ya. Oke. Nah, artinya ketika si anaknya pulang tetap kusut, Iya. orang tuanya datang ke sekolah marah-marahin gurunya. Makin kusut. Ya? Gimana sih gitu? Artinya nggak bisa. Apa ya? The essential education itu di rumah sih. Home. Jadi intinya jawabannya adalah nggak ngaruh mau sekolah di mana aja. Ngaruh Ya. sih, Oh, cuman ngaruh, point of view-nya adalah gimana situasi rumah sih. Itu yang Basicnya, primer sih. Basicnya. Dan yang paling jauh lebih penting lagi adalah bagaimana dicontohkannya gitu. Ya sekarang Mbak Ditya gini lah ya, banyak orang tua nanya ke anaknya, nah udah sholat belum? Berapa persen yang nanya ke anaknya, nah di sholat bagian iftitah mana yang kamu nggak paham? Terus? Di sholat bagian al-fatihah mana yang kamu nggak ngerti? Nggak ditanya. Ya, iya sih bingung juga. Karena nggak peduli gitu, orang tuanya juga nggak ngerti masalahnya. Itu dia, mungkin dia ngomong surat-surat tersebut juga maksudnya juga nggak ngerti. Nggak ngerti. Nah, Berarti yang dia penting gitu melegitimasi dan dia melanjutkan warisan bahwa dia tahu dalam ritual base yang penting si anak ini ritualnya jalan aja. Iya, ini Betul nggak? sama kayak dengan Kak Abu tadi cerita gitu bahwa orang tua adalah perusak sejati gitu. Salah satunya. Orang tua bukan. Enggak, aku bestie. Aku bestie sama anakku aja, bestie. Gitu loh Mbak. Jadi mau nggak mau kita build dari good communication, good understanding gitu, bahwa bukan concern bahwa seniority junior gitu ya, bahwa si anak nggak tahu apa-apa. Please deh, jangan ngelihat anak tuh nggak tahu apa-apa. Ya. Karena dia tuh benih yang siap untuk ditumbuhkan. Yes, ya. Cuman dia perlu air, perlu tanah, perlu pupuk yang bagus, perlu dikasih matahari. Biarkan dia tumbuh sesuai dengan nature-nya. Jadi kalau dia melon jangan didurian-duriankan gitu. Ini berarti nurture dan nature ya. Berarti Nurture dan nature-nya nature. udah dapet, kita nurture-nya tetap bagus gitu ya. Yes. Seperti gift yang tadi yang kita omongin, gift bahwa kita menjadi bukan menjadi apa tadi dari eksternal yang membentuk dia untuk tidak menjadi bagus. Berarti sebetulnya memang intinya ya di rumahnya gimana gitu. Betul. Kan. Makanya pendidikan terbaik dari rumah sih. Jadi tapi kalau menurut Kak Abu, pendidikan di sekolah menurut Kak Abu gimana nih? Apanya? Di sekolah buat anak. Ya sekolah kan juga milih-milih kali ya. Sesuai dengan si patient. Sesuai dengan Kan berarti harus karakter. kenali anaknya dulu ya. Iya. Harus dekat dulu sama Betul. anaknya untuk tahu anaknya suka apa, baru sebagai orang tua bisa memilihkan kira-kira pilihan masa depan A, B, C, D, E, F, G. Kalau misalnya pengen jadi penyanyi begini, Iya. kalau pengen jadi pesulap gini, Yes. kalau pengen jadi spiritualis gini. Saya sampai S2 tuh salah sekolah. Gimana? Ya sekolahnya MBA jadinya pesulap kan nggak nyambung ya. Ampun, iya betul. Gitu loh. Tahu gitu dari dulu sekolahnya Enggak juga sama. sih.